Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Baik, insyaallah taala kita akan melanjutkan yang sudah kita mulai pada bab sujud sahwi, bukan sujud syahwi ya. Syahwi minasyahwah ya. Syahwat. Kalau sahwi minas sahu yaitu lupa atau lalai. Ya, jadi biasakan untuk merubah istilah meskipun itu bahasa Indonesia bukan berarti kemudian kita bisa mengucapkannya terserah kita karena pada asalnya itu berasal dari bahasa Arab. Maka tetap disesuaikan dengan makna aslinya. Katakan sujud sahwi ya, bukan sujud syahwi. Ya, sujud sahwi. Baik, sebelum kita lanjutkan, kemarin kita sudah berada pada eh, yang kita sebutkan bahwasanya sebab sujud sahwi ada tiga, imma ziyadah, imma naqs, imma syak. Bisa sebabnya itu karena ada tambahan gerakan atau perkataan. Tafsilnya sudah kita sampaikan kemarin. Atau karena kurang gerakan atau kurang perkataan, ya, baik yang wajib ataupun yang rukun. Atau ragu, ya, ragu terhadap yang rukun. Nah, nanti akan kita masuk tentang yang rukun. Insyaallah taala berkaitan dengan keraguan. Kan tapi kita sedikit murojaah berkaitan dengan kemarin. Misal antum ada fulan salat berjamaah menjadi makmum. Kemudian imamnya eh, berdiri untuk rakaat kelima. Ya, karena dia menyangka tasyahud akhirnya adalah tasyahud awal. Padahal dia sudah tasyahud awal. Ya. Kemudian ketika tasyahud akhir, dia bukan salam tapi justru berdiri untuk rakaat kelima. Nah, ada dua kondisi. Ya, soal pertama, imam ketika berdiri, makmum mengatakan Subhanallah. Ya. Tapi imam tidak bergeming karena imam merasa benar. Ya, yang salah adalah makmum. Benar ini rakaat ketiga. Sedangkan makmum tahu itu adalah rakaat kelima. Kemudian makmum mengikuti imam. Ya, makmum mengikuti imam. Sudah mengatakan Subhanallah, tapi tidak salam makmumnya mengikuti imam. Ya, sampai sholatnya selesai. Kemudian sebelum salam di rakaat kelima, imam sujud sahwi. Imam sujud sahwi. Kemudian makmum juga mengikuti sujud sahwi. Pertanyaannya, yang sah sholatnya mana, yang batal sholatnya yang mana? Itu dua-duanya nggak mungkin sah sholat. Yang satu batal, yang satu sah. Dulang ya soalnya kader, nembe tangi. Oh, iya, iya, iya. Ya, sholat asar. Ya, tahiyat akhir. Tahiyat akhir. Makmum tahu tuh ini tahiyat akhir. Imam ingatnya ini tahiyat awal. Bukan salam, dia malah berdiri untuk rakaat kelima. Makmum mengatakan Subhanallah. Subhanallah. Imamnya nggak bergeming karena imamnya yakin ini rakaat ketiga. Kemudian makmum mengikuti imam, berdiri untuk rakaat kelima. Sampai selesai sebelum salam, ya, sebelum salam. Jadi tasyahud sebelum salam. Jadi rakaat ketiga, rakaat keempat diselesaikan itu. Ya, sebelum salam imam sujud sahwi. Kemudian salam. Makmum mengikuti sujud sahwi kemudian salam. Yang salatnya sah yang mana, yang salatnya tidak sah yang mana, dan sebutkan mengapa. Yang salatnya tidak sah, katanya imam. Imam yang sah salatnya imam. Yang tidak sah salatnya, alasannya imam salatnya sah kenapa? Antum ingat bahwasannya seorang imam ketika diingatkan dua makmum atau lebih, ya, seorang imam kalau diingatkan dua makmum atau lebih, tadi makmumnya bukan dua, lima, ya, diingatkan dua makmum atau lebih,
Apa hukumnya? Makmum mengingatkan imam dua atau lebih. Hukumnya imam itu wajib mengikuti makmum atau tidak? Wajib. Mengapa? Karena imam sendiri ya yang mengingatkan lebih dari satu, dua, tiga, empat. Keyakinannya lebih kuat. Maka imam wajib mengikuti makmum. Benar kayak gitu? Benar ora? Kemarin sudah pernah saya jelaskan. Makmum ketika diingatkan imam ada dua kondisi. Kondisi yang pertama wajib mengikuti makmum. Kondisi yang kedua tidak wajib. Kapan? Ketika makmumnya sendiri tidak wajib, bagus, jamil. Terus kapan lagi? Ketika makmumnya lebih dari satu, imam boleh tidak rujuk kepada mereka. Kondisinya kapan? Kondisinya soal tadi itu. Kan antum bilang imamnya sah toh? Iya. Kondisinya imamnya yakin, tapi yakinnya salah. Kok bisa? Karena Nabi SAW yakin, padahal benar apa salah di hadis Dzul Yadaini? Salah, tapi yakin tidak Nabi? Yakin, bahkan diingatkan kata Nabi, lam ansa, aku tidak lupa. Berarti Nabi dengan sengaja yakin nyung benar, tapi padahal salah. Maka imam yang yakin bahwasanya dia benar padahal salah tidak menyebabkan sholatnya batal. Ya. Tapi makmum, kenapa antum bilang sholatnya batal? Karena sudah tahu salah. Kenapa anda lanjutkan? Berarti dia seakan-akan menambah rukun sholat dengan sengaja. Nah, kemudian soal berikutnya. Imam naik di salat maghrib ya. Salat maghrib, imam naik di rakaat ketiga menuju rakaat keempat. Dia kira itu tasyahud awal ya. Kemudian setelah berdiri ya, jalan kok rasanya ragu ya, rasanya ragu. Awalnya yakin, diingatkan subhanallah subhanallah, lanjut dikira rakaat ketelu ya, padahal itu sudah rakaat keempat. Imam makmum sudah mengingatkan. Kemudian imam di tengah perjalanan membaca Al-Fatihah mulai ragu. Mulai ragu. Kayaknya sih benar makmum. Kayaknya yang benar adalah makmum. Pertanyaannya, apa yang harus dilakukan imam saat itu? Menyelesaikan sholatnya, kemudian sujud sahwi ya, atau segera duduk kemudian tasyahud dan salam? Yang mana? Segera duduk. Berarti enggak sholatnya diselesaikan. Kenapa? Karena rokaat itu batal dengan keraguan dia pada asalnya rokaatnya batal. Kemudian wajib sujud sahwi enggak? Wajib, karena dia menambah gerakan di dalam sholat. Nanti ada juga berkaitan meninggalkan. Ini insya Allah bab kita nanti meninggalkan. Kalau ini kan tambahan-tambahan terus ya dari kemarin ya. Nanti bab meninggalkan yang wajib. Kemarin kita sudah singgung tentang rukun. Bab meninggalkan gerakan dalam sholat atau perkataan itu dibangun di atas 3 kelompok ya. Ada rukun yang maksud, ada rukun ghairu maksud ya, ada rukun bainahuma ya. Rukun maksud ini seluruh rukun pada asalnya maksud, kecuali rukun bangkit dari ruku atau rukun bangkit dari sujud. Mari kita pernah jelaskan ya, termasuk rukun adalah bangkit dari ruku, itu rukun. Berdirinya juga rukun. Kok bisa dipisah-pisah? Bangkit dari ruku rukun, iktidalnya rukun. Maksudnya apa? Maksudnya nanti di bab sujud sahwi ya. Bangkit dari sujud itu rukun. Duduk di antara dua sujud juga rukun. Kok bisa dipisah-pisah? Manfaatnya di sujud sahwi. Kok bisa? Manfaatnya susah. Nanti akan sampai. Tak kasih gambaran dulu. Ketika seseorang lupa membaca tasbih ya, subhana rabbiyal azim ketika karena ngelamunnya mikir apa? Mikir ibadah, dalat mani ibadah ya. Nyumpun salat id nang ndi
nang ijana, nang kanana, ya SMK sijana, perekan padahal nyimpan beli sing ndi keder. Nanti orang baca subhana rabbiyal, padahal hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Hukumnya wajib. Ketika ngangkat kepala mau iktidal, kelingan dah durung tak waca. Saya dari tadi ngelamun belum sempat baca subhana rabbiyal azim. Apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan iktidal atau kembali ke rukuk? Hah? Ini yang saya bilang tadi. Berdirinya ini, ngangkat kepala dari rukuk menuju iktidal, itu rukun ghairu maksud. Ya, rukun tapi tidak dimaksudkan. Sedangkan rukuk ini rukun yang ada maksudnya. Rukun yang ada maksudnya. Maksudnya apa? Membaca tasbih. Maka ketika mengangkat kepala dan ingat belum membaca tasbih, apa yang harus dilakukan? Kembali rukuk. Beda kalau sudah iktidal. Kalau sudah iktidal nggak boleh kembali rukuk. Kenapa? Karena nambah rukun dengan sengaja, mubtilun lis-shalah, membatalkan salat. Ya, detail banget ya. Sujud pun sama. Lagi sujud bukan baca subhana rabbiyal a'la, malah bacanya apa? Bukan subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan yang itu. Kalau itu enggak membatalkan salat ya. Bacanya yang lain apa? Bebas sih bacanya apa wis. Ya, atau enggak baca sama sekali ngelamun ya. Begitu mau bangkit dari sujud, setelah bangkit duduk, itu namanya duduk di antara dua sujud ya. Itu rukun. Bangkitnya juga rukun. Duduk di antara dua sujud rukun maksud, rukun yang dimaksudkan. Sedangkan bangkitnya rukun ghairu maksud. Pertanyaannya, sujud lupa membaca subhana rabbiyal a'la. Kemudian ketika ngangkat kepala ingat durung tak waca. Ya, belum saya baca. Apa yang harus dia lakukan? Lanjut sampai rukun berikutnya atau kembali lagi? Kembali lagi. Mengapa? Karena rukun sujud itu maksudnya adalah membaca tasbih. Sedangkan antum ketika angkat kepala itu tidak ada tujuan kecuali sampai duduk di antara dua sujud. Nah, jadi harus paham beberapa kondisi rukun. Rukun itu berbeda-beda. Rukun itu berderajat. Itu nanti ada di permasalahan tentang meninggalkan beberapa gerakan. Baik. Kemudian hukum sholat sunnah ya. Sholat sunnah, mereka ada yang tanya, sholat sunnah minum sedikit ya, sholat sunnah minum sedikit. Tapi minumnya es teh boleh nggak? Atau es kopi ya. Atau tadi apa? Minumnya kita apa tadi? Kurma latte ya. Disampaikan riwayat beberapa sahabat ketika sholat sunnahnya panjang, sholat malam qiyamnya panjang, mereka mengambil beberapa waktu untuk minum sedikit dalam kondisi sholat ya, dalam kondisi sholat mengambil waktu untuk minum sedikit dalam kondisi sholat. Kemarin muncul pertanyaan ya, minumnya harus air putih apa boleh teh apa boleh kopi? Mengapa? Tanya. Tak kasih clue. Kemarin saya sudah sampaikan tentang kasus orang sholat makan permen. Orang sholat makan permen. Permennya kan nggak ditelan, ya. Sekarang antum jawab dengan kias itu untuk menjawab pertanyaan tadi. Ya, kalau minum sedikitnya itu bukan air putih, kopi atau teh. Kira-kira sholatnya batal apa enggak? Kenapa? Karena seperti makan, ya. Air yang tidak mutlak itu sejatinya kita makan, ya. Sejatinya kita makan, cuma bentuknya cairan. Sama seperti antum minum makan sayur asem, ya enggak? Kuahnya itu antum enggak ada. Bu, aku minumnya sayur asem kan enggak? Ya antum warung sayur asem, Mas minumnya apa? Minumnya sayur asem kan enggak ada. Iya kan? Antum makan soto Lamongan, ya. Pak, minumnya apa? Minumnya kuah soto kan enggak ada. Pasti makan. Namanya makan tetap, ya. Maka secara fikih, kopi, teh dan lain sebagainya itu dihitungnya makan. Dan itu yang sebenarnya kita lakukan.
Cuma memang secara bahasa kita mengatakannya minum, ya. Pada dasarnya kita memakan biji kopi yang sudah dihancurkan. Teh pun sama. Pada dasarnya kita memakan daun teh dan lain sebagainya. Cuman sudah direkayasa menjadi minuman. Secara istilah minum. Secara hakikatnya dia kita makan, ya. Dan itu terjadi pada kasus yang disampaikan oleh penulis. Bal uzau bisukar wa nahwihi bifamin kaaklin, tuh ya. Barang siapa yang meminum, ya, lelehan dari gula yang mencair di mulut atau yang memang sudah cair, es teh misalnya, ya, itu gula yang sudah cair, ya. Wa nahwihi bifamin kaaklin, hukumnya seperti makan. Pada asalnya Anda makan gula, ya, cuman sudah dicampur air. Kopi pada asalnya Anda makan kopi, cuman sudah dihancurkan dicampur air. Jadi paham ya? Jadi harus air mutlak, air yang belum tercampur dengan apapun, baru itu namanya minum, ya. Selain itu maka secara fikih dihukumi makan. Baik. Kemarin kita sudah jelaskan juga mengenai perkataan yang ghairu masyru'. Perkataan yang masyru' antum sudah tahu. Perkataan ghairu masyru', ya, perkataan ghairu masyru' ada dua. Apa perkataan ghairu masyru'? Kelompoknya, jenisnya ada dua. Apa kemarin kita sudah sampaikan? Pembagiannya ada dua. Yang punya bagan. Yang pertama, kelompok pertama, lafadznya jelas, maknanya jelas. Lagi sholat, di sininya pikirannya sesuatu. Aduh, bisa aneh sih. Ngomong dewek karena di sininya jalan kepalanya, ya. Dia ngomong aduh dan lain sebagainya. Lafadznya jelas, maknanya jelas. Kalau itu jelas, mubtil, ya, itu membatalkan salat. Sekarang lafadz yang kedua, ghairu masyru', tapi lafadznya tidak jelas, ya. Lafadznya tidak jelas, tapi maknanya jelas. Yang pertama adalah qahqahah, yaitu tertawa kecil. Dhihkah dalam kitab disampaikan penulis bagus. Dhihkatun ma'rufah, dhihkah, ya, tertawa kecil yang istilahnya antum semua paham, cuma setiap orang pasti punya istilah masing-masing, ya. Cekikikan lah, atau lah yang lain pakai bahasa yang lain. Intinya cekikikan, ya, tertawa kecil, ya. Kagalam, dihukumi kalam, ya, secara fikih dihukumi kalam. Mengapa kok dihukumi kalam? Padahal kan lafadznya tidak jelas. Mengapa? Karena maknanya jelas, saya sedang tertawa, ya, saya sedang tertawa. Ana adhak, ya, ana mudhik. Tapi pakai lafadz, ya, lafadznya tidak jelas, tapi maknanya jelas. Maka mulhaq bil kalam, ka kalam. Secara fikih ini sudah kalam namanya. Nah, kok bisa cekikikan itu membatalkan salat? Jadi hadisnya itu memang ada. Ya, Nabi SAW memerintahkan sahabatnya yang di dalam salat tertawa kecil untuk mengulangi wudhunya. Untuk mengulangi wudhunya. Berarti salatnya batal enggak? Salatnya batal. Mengapa? Orang yang cekikian disuruh Nabi SAW untuk mengulangi wudhunya. Berarti salatnya harus diulangi enggak? Kenapa? Kan suruhnya mengulangi wudhu. Iya, karena kalau orang wudhunya batal itu persis orang yang kentut ketika sholat, sama saja, ya, karena syarat, ya. Ketika seseorang kehilangan syarat di dalam sholat, maka sholatnya batal. Syarat itu harus ada dari awal sampai akhir semuanya. Pakaian rapat, kemudian kelihatan. Kita kan sudah pernah bahas, salah satu syarat sahnya sholat adalah menutup aurat, pakaian menutup aurat. Kalau lagi posisi berdiri menutup aurat, ketika ruku celengannya kelihatan. Itu bukan permasalahan kecil, itu mubtilun lis-shalah, itu membatalkan salat dan lain sebagainya. Qahqahah atau tertawa kecil, ini hadisnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya untuk yang tertawa kecil di dalam salat untuk mengulangi wudunya. Al-Imam Abu Hanifah mengambil istinbat bahwasanya seperti zahir hadisnya. Antum kalau mengalami hadis begitu, yang tak ulangi ya. Nabi SAW memerintahkan sahabatnya untuk mengulangi wudhu bagi yang di dalam sholatnya tertawa kecil, ya. Kira-kira antum ambil faedah dari hadis ini apa kira-kira? Bahwasannya tertawa kecil
membatalkan satu. Kemudian bahwasanya tertawa kecil membatalkan, berarti antum Hanafiyah. Ya, antum persis seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah. Jadi Imam Abu Hanifah itu sebenarnya orang yang sangat menghormati hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau lafadznya jelas, sanadnya sahih, beliau ambil tanpa pikir pusing. Ya. Tapi jumhur mengatakan tidak. Ya, lafadz mengulangi wudu, ini lafadznya dhaif. Ya, dan Imam Ahmad pun tidak sepakat dengan lafadz mengulangi wudu. Ya. Akan tetapi asar dari para sahabat dan tabi'in mengatakan tertawa kecil membatalkan salat. Ya, tertawa kecil membatalkan salat tanpa membatalkan wudu, dan itu yang disampaikan oleh penulis. Jadi tidak membatalkan wudu. Kalau lihat dohir hadisnya itu membatalkan wudu. Ya. Tapi kalau melihat fatwa para sahabat dan tabi'in, lafaz tersebut lemah. Ya, akan tapi yang kuat adalah hanya membatalkan salat. Oleh karena itu memahami hadis itu tidak bisa lepas dari fikihnya para sahabat. Ya. Seperti ada debat mengenai penentuan ketika masuk bulan Ramadan. Ya, ketika tanggal Sya'ban malam 1 Ramadan, ya 29 Sya'ban menuju 1 Ramadan. Malam tersebut langit mendung, hujan deras. Apa yang harus antum lakukan? Kalau antum pegang fatwa Imam Ahmad, apa yang harus antum lakukan? Berarti besok 30 Sya'ban atau 1 Ramadan? 30 pensi antum kan habis lihat rong tahun nih. Jadi hambali 29 Sya'ban, ya malam 1 Ramadan. Tapi kan lihat hilal dulu, ya kan kita mengikuti ru'yah jumhur fuqaha. Mau lihat hilal gimana? Langitnya mendung, hujannya deras persis kayak kemarin. Ya kan? Kemarin kan hujan deras loh. Langitnya mendung persis, ya. Kalau Imam Ahmad nggak perlu sidang isbat, buang-buang duit. Ya. Langsung saja pakai fatwanya sahabat Abdullah bin Umar. Apa yang harus antum lakukan? Di 29 malam 30 Sya'ban, ya. Langitnya mendung, hujannya deras, tidak mungkin lihat hilal, jelas tidak mungkin. Besok itu tanggal 30 Sya'ban atau 1 Ramadan? Khilafiyah. Saya datanya yang sahih loh. Saya tanyanya antum Hambali, menurut fatwa Imam Ahmad adalah kasus tadi besoknya itu tanggal 30 atau 1 Ramadan? 1 Ramadan. Ya. Kok bisa? Hadisnya Bukhari. Tenang dulu, sabar. Ya. Hadisnya itu ada beberapa lafaz. Ya. Fa in ghumma 'alaikum ya fa akmilul iddata 30, ada yang seperti itu. Ya, kalau terjadi mendung maka sempurnakan bilangan menjadi 30. Di lafaz yang lain hadisnya sama. Hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim sama. Ya. Fa in ghumma 'alaikum faqdurulah. Ya. Kalau terjadi mendung di 29 malam 30 Sya'ban, ya, maka faqdurulah. Posisikan seakan-akan hilal Ramadan itu sudah ada. Faqduru dari kata qadar, ya. Dari kata qadar. Seakan-akan antum takdirkan bulan Ramadan itu hilalnya sudah muncul. Ya. Para ulama berbeda pendapat. Tapi Imam Ahmad jelas, saya tak ceritakannya. Para ulama mengatakan maksudnya faqdurulah adalah jadikan Sya'bannya itu 30. Ya, seakan-akan besok masih bulan Sya'ban. Kata Imam Ahmad, jangan jare nyong jare ente. Ya, jare saya lah karampung. Ya. Ayo kita kembali ke perbuatan sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Kenapa pakai sahabat Abdullah bin Umar? Karena beliau beriwayat hadisnya. Perbuatan dia akan menafsirkan hadis dia sendiri. Ya, itu kaidahnya Imam Ahmad. Bahwasannya tafsir rawi itu muqaddam. Ya, kalau periwayat hadis, sahabat periwayat hadis memberikan tafsir, maka Anda harus pegang dan jangan mengatakan menurut saya, percuma.
Ya, Anda bisa salah paham. Kalau sahabat ya itulah manhaj salaf. Ya, nah, dalam memahami hadis dan ayat Allah Subhanahu wa taala menggunakan pemahaman para sahabat itu digemborkan oleh manhaj salaf, orang yang mengaku salafi, tapi praktek fikihnya tidak. Dan justru Imam Ahmad ini ingin mengajak kita bermanhaj salaf. Ya. Maka beliau mengatakan, sahabat Abdullah bin Umar pernah ditanya 29 malam 30 Sya'ban. Ini hilal tidak nampak karena mendung dan karena hujan. Apa yang harus kita lakukan besok 1 Ramadan? Selesai. Ya. Mengapa begitu? Berdasarkan sabda Nabi SAW, faqdurulah. Kalau 29 malam 30 mendung, nggak usah lihat hilal, percuma, besok tanggal 1 selesai. Ya. Karena inna iddata asyhur, ya, itu tis'an wa ishrina yawman. Pada asalnya hitungan hari itu 29. Pada asalnya hitungan hari itu 29 dalam satu bulannya. Maka kalau tidak ada tanda-tanda menguatkan 30, pada asalnya adalah 29. Jadi manusia kan tidak bisa menolak hujan. Iya kan? Tidak bisa menolak mendung, maka pada asalnya 29. Besoknya adalah tanggal 1 Ramadan. Itu perbuatan sahabat Abdullah bin Umar menafsirkan hadisnya sendiri yang beliau riwayat. Tapi tetap ada yang membantah, aneh ya. Ada tetap membantah padahal mengaku salafi. Tapi membantah. Banyak banget ditulis dalam kitab-kitab mereka. Mengatakan bahwasanya kita tidak butuh tafsir sahabat. Karena lafadz Nabi cukup jelas. Wah, aneh dong. Katanya salafi. Kalau salafi tidak begitu, ngomongnya tidak begitu. Kalau ada tafsir sahabat kita ambil, meskipun menyelisihi akal sehat kita. Katanya jangan pakai akal. Giliran bertemu perselisihan seperti ini menggunakan akal. Ya, perbuatan sahabat Abdullah Umar seperti tidak ada. Nah, itulah ketidakkonsistenan salafi di zaman sekarang. Mereka mengaku salafi, tapi secara fikih pada asalnya tidak. Mereka mujtahidin, ya, ingin ijtihad sendiri. Itu salah satu contoh bagaimana asar dari para sahabat itu penting. Sama hadis qahqahah ini penting. Ya. Hadis tertawa kecil itu lafadznya adalah suruh mengulangi wudu. Tapi para sahabat tidak ada yang mengamalkan itu. Para tabiin pun tidak. Semuanya mengamalkan kalau tertawa kecil itu hanya membatalkan salat dan tidak mengulangi wudu. Maka nggak boleh kita katakan, loh hadisnya mengulangi wudu, nggak bisa. Kenapa? Karena perbuatan sahabat akan menafsirkan sabda Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata Imam Ahmad dan para ulama hadis yang lain mengatakan lafaz mengulangi wudu itu lafaz yang dhaif. Lafaznya dhaif. Ala kulli hal. Dan masalah di bawahnya akhirnya muncul yang mirip dengan tertawa kecil. Ya, akhirnya muncul apa? Nafakh, meniup. Ya, ada laler nempel. Ya, antum niup. Kemudian juga yang mirip dengan tertawa kecil secara zahir adalah menangis, ya, menangis di dalam salat mirip dengan tertawa kecil. Mengapa miripnya apa? Mirip muncul dua huruf atau lebih. Tertawa kecil itu kan dua huruf, ya. Kaf kasroh ketemu kaf sukun, kik, ya kan? Kik kan ki sama kaf kasroh ketemu kaf sukun. Maka ada dua huruf paling tidak. Kik dok, berarti mesti ngikik apa durung? Ngikik kan kik kayak gue. Agar kik kayak gue dok, ngikik apa durung? Urung. Tetap habis ngikik kok. Ya. Kemudian di bawah itu muncul permasalahan yang mirip dengan itu, seperti meniup. Nah, ada laler nemplok di tangan, antum lagi sholat terganggu, boleh ndak antum tiup? Pipin jadi meneng baik. Boleh ditiup boleh. Ya nggak boleh kalau muncul dua huruf seperti tertawa kecil. Jadi antum paham, hadis asalnya itu tertawa kecil. Ya. Kemudian para ulama mengambil inti dari tertawa kecil adalah muncul dua huruf. Karena dua huruf atau lebih membentuk suatu kalimat dalam bahasa Arab. Ya, mah itu bahasa Arab menimbulkan makna. Mim ketemu ha, mah. Ya, apa ini? Cuma disingkat cuma mah, ya. Tasah, ya. Jadi dua huruf atau kecil itu secara bahasa Arab menimbulkan makna kalimat yang maknanya jelas, ya. Jadi lafadznya tidak jelas, tapi maknanya jelas. Hadis asalnya adalah tertawa kecil, di bawahnya muncul turunannya adalah meniup, contohnya.
ada laler nemplok mengganggu konsentrasi antum, dia boleh selama tidak menimbulkan dua huruf atau lebih. Dua huruf atau lebih misalnya buh, yaitu ba dhammah ketemu ha, ya, atau fuh fa dhammah ketemu ha. Mungkin banyak orang ngomong fikih apa? Ngarang nama fa bu angel temen, menyulitkan, memberatkan umat. Ya karena Anda tidak tahu dasar dalilnya. Dasar dalilnya itu tertawa kecil. Ya, dasar dalilnya adalah tertawa. Maka yang mirip dengan itu mengambil hukum yang sama. Itu yang namanya qiyas. Ya. Dan menangis pun sama, ya. Hi hik ya. Ha kasroh ketemu hamzah hi, kan hi itu ha kasroh ketemu hamzah. Itu dua huruf. Kapan dibolehkan dan kapan tidak? Pada asalnya boleh apa enggak? Kalau muncul dua huruf, pada asalnya enggak boleh. Karena qiyas kepada tertawa kecil. Kapan dibolehkan? Kata para ulama, dibolehkan ketika menangisnya karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh. Kok dibolehkan? Hah? Karena tidak mungkin ditahan. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin ditahan. Maka syariat tidak mungkin melarang itu. Adapun yang nangisnya kita contohkan kemarin, bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi karena lagi sedih. Ya. Sedihnya kenapa? Karena imam membaca ayat apa? Wa yas'alunaka 'anil mahid. Ya. Nangis, pahit nemen, sahulan. Orang rampung-rampung. Bayang samu minggu be mumet, sahulan bayangna. Ya. Yang belum sampai tolong jangan dibayangkan terlebih dahulu. Bayangkan sahulan ya, kerja ora lempeng ya, turu ora enak, tangi ora jelas ya. Pikirannya baik-baik. Ya, akhirnya nangis dia. Nangisnya sedih bukan karena Allah Subhanahu wa taala, bukan. Karena tertunda hajatnya selama 1 bulan. Nah, ini membatalkan salat. Kalau nangisnya hi-nya karena tadi ya, padahal karena bacaan imam, tapi bukan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena tidak mendapatkan apa yang dia inginkan ya. Au tanahnah. Ya. Ini huruf apa? Ketemu ya. 2 huruf ya. Pada asalnya boleh enggak? Enggak boleh. Gampang kok. Antum ambil kiasnya itu tertawa kecil sudah. Tertawa kecil itu 2 huruf paling, dan itu sesuai dengan ilmu bahasa Arab. 2 huruf atau lebih itu menimbulkan kalimat yang menimbulkan makna sendiri. Ya, beda dengan harf. Ya, ini kalimat. Ini menimbulkan makna sendiri. Maka aham itu pada asalnya fabana harfani batalat. Antum perhatikan kata musannif ya. Tapi syaratnya apa? Ghairu hajah. Tidak ada keperluan. Nabi SAW dijelaskan dalam hadis ini bahwasanya sahabat Ali radhiyallahu anhu memiliki 2 waktu untuk nengok mertuanya. Ya sallallahu alaihi wasallam. 1 waktu di siang hari, 1 waktu di malam hari. Ya nengok mertua kan karepe pengen ketemu boleh. Ya kan. Ternyata mertuanya orang katon, tidak menampakkan diri. Apa mutung garwaku apa pripun ora gelem nemoni. Nah, ternyata tidak. Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau aku bertamu dan sedang sholat, beliau tidak mengeraskan bacaan. Ya, seperti yang kita pahami bahwasanya dengan mengeraskan bacaan supaya ngerti kon lagi sholat. Ya, sanggar sebelah lagi orang turu, anggar sebelah turu. Ya, antum mengeraskan bacaan bangunlah dia. Anggar bocah telu nembe turu, antum mengeraskan bacaan tangi walau ora sida turu, ya kan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri kode kepada sahabat Ali radhiyallahu anhu kalau beliau sedang sholat, harap tunggu saya sedang sholat. Jadi beliau melakukan berdeham di dalam sholatnya. Boleh, mengapa? Karena ada hajat. Adapun tidak ada hajat, mari kita contohkan gimana? Baru menikah, insyaallah ya. Insyaallah ada yang akan menikah di bulan Syawal insyaallah ya. Baru menikah, subuh masbuk rambutnya teles. Ya, subuh masbuk rambutnya teles. Musimnya wis ora musim mudan wis rampung. Ya, ora bisa alasan musim mudan. Ya, Syawal, insyaallah musim mudan sudah selesai. Antum disoh ternyata sebelah masuk jakwir, ya, masbuk rambutnya teles. Ya, pasangan baru biasa. Ini batal salatnya, ya, karena menimbulkan 2 huruf atau lebih. Ya, banyak orang yang bertanya itu fikih apa menjelaskan 2 huruf terlebih dari mana memang Nabi? Ya, Nabi tidak pernah ngomong 2 huruf terlebih. Tapi para ulama istinbat,
ya, mengambil ahkam dari hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga yang mirip dengan itu bisa diambil hukumnya. Kalau kias itu dibatalkan, maka bagaimana antum menghukumi ini semua? Tidak bisa, ya. Tidak mungkin Nabi menyebutkan seluruh masalah, tapi menyebutkan masalah yang mirip, dan itu seperti fatwanya sahabat Umar radhiyallahu anhu ketika mengirim utusan sahabat ke sebuah kota atau sebuah negeri yang lain. Kalau kamu temukan dari Al-Quran, maka itulah kamu ambillah hukum di antara manusia. Kalau kamu menemui dari sunnah, maka jadikan itu landasan hukum untuk berhukum di hadapan manusia. Kalau tidak ada, ya, fal ashbah bil ashbah, maka perhatikan ayat dan hadis. Ada enggak kasus yang kamu temui mirip dengan itu? Itu namanya apa kalau bukan qiyas? Qiyas. Tapi zaman sekarang bisa ngomong dalil Quran dan sunnah, qiyas itu enggak ada. Ajib. Ini perkataan ajib. Katanya Salafi, yang mempraktikkan qiyas itu para sahabat loh. Ya, yang mempraktikkan qiyas itu para sahabat radhiyallahu alaihim. Bahkan itu disampaikan ketika ingin berhukum, seperti kalau kamu temukan dari Quran dan Sunnah ada yang mirip dengan kasus yang kamu hadapi, maka ambillah hukumnya seperti itu. Ya, ini yang dilakukan para ulama menggunakan qiyas. Mirip dengan tertawa kecil, ya, kemudian mirip dengan berdeham, ya, kemudian akhirnya diambil turunannya yang mirip dengan itu dan dijadikan hukum, kira-kira seperti itu. Wa in ghalabahu su'alun, ya, kalau dua huruf atau lebihnya karena watuk mukluk, ya, watuk mukluk itu kayak apa sih, Pak? Kluk 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 kluk. Mutazun atau bersin, yang dua huruf atau lebih. Hajin, ha, ta, jim, nun akeh nemen wae, ya. Orang mung loro papat yang di 5. Atau tasa'ub nguap, ha, u, a, ya, 4 atau 5 huruf. Apa hukumnya? Batal tidak salatnya? Lam yadurrahu, tidak memudaratkan salatnya meskipun 2 huruf, 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf, ya, selama tidak dibuat-buat. Ya, karena ada bocah cilik saiki watuke genten sing mriyang siji sing waktu sama masjid. Ya. Ngono kalau itu membatalkan salat kalau begitu. Ya. Jadi batuk yang dibuat-buat kalau nampak 2 huruf atau lebih membatalkan salat. Karena qiyas kepada qahqah, tertawa kecil. Tayyib, sekarang al-kalam ala sujud li naqsin. Wis ngantuk apa dulu? Bro, harus kita ngantuk. Ya wis. Kita ngantuk ya wis. Wa man taraka ruknan. Nah, sekarang berbicara tentang sujud sahwi karena ada yang kurang di dalam salat. Kalau tadi karena ketambahan, sekarang bicara karena kekurangan. Wa man taraka ruknan fa in kana tahrimah lam tanaqid salatuhu. Pembicaraan kita semua berkaitan dengan selain meninggalkan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu bukan mengangkat tangannya, ya, tapi qauluhu Allahu akbar. Ngangkat tangan tapi ngelamun, ya. Sampai imamnya Allah, percuma, pan di sujud sahwi 100 kali juga enggak bisa. Kenapa? Karena dia adalah awal pembukaan sholat, seakan-akan dia nggak sholat sama sekali. Sujud sahwi itu ketika antum masuk rangkaian sholat, kemudian ada yang kurang, ya, bisa ditambal dengan sujud sahwi. Tapi orang tidak mengucapkan takbiratul ihram Allahu akbar di awal sholatnya, dia nggak sholat sama sekali meskipun gerakannya seperti orang. Sipan nambal apa sujud sahwi ini? Ya, sujud sahwi ini nggak bisa digunakan untuk menambal apapun karena dia pada asalnya tidak sholat pada asalnya, ya. Iya, sholatnya belum dimulai sama dia harus ngulangi lagi. Maka pembicaraan tentang sujud sahwi karena kurangnya sesuatu di dalam sholat adalah selain takbiratul ihram. Kalau yang kurang adalah takbiratul ihram, tidak bisa ditambal karena dia pada asalnya belum memulai sholatnya. Wa in kana ghairaha. Nah, sekarang kita bicara tentang meninggalkan rukun. Cara meninggalkan rukun. Fadzakarahu ba'da syuru'ihi fi qira'ati rak'atin ukhra. Meninggalkan rukun di dalam salat itu ada dua jenis. Yang pertama, ingatnya
ingatnya setelah masuk rakaat berikutnya dan sudah mulai baca Al-Fatihah. Ya, rakaat 1 ada rukun yang ketinggal, orang sengaja. Di rakaat kedua ingat. Rakaat kedua ingat, tapi kondisinya dia sudah mulai membaca surat Al-Fatihah atau setelahnya. Batalatir rak'atul lati tarakahu minha. Maka rakaat yang pertama dihitung batal. Kok sholatnya nggak batal? Karena nggak sengaja, ya. Kalau jadi Islam itu selama tidak sengaja insya Allah memberikan solusi. Tapi kalau nggak sengaja sikat, ya. Wa qamatir rak'atul lati taliha maqamaha, ya. Dan rakaat kedua yang dia lakukan menjadi rakaat pertama. Berarti tasyahud awal apa enggak? Tidak, karena itu menjadi rakaat pertama. Wa yujzi'uhul istiftahul awal, tapi tidak perlu mengulangi doa istiftah, ya, tidak perlu mengulangi doa istiftah karena itu sudah disebutkan di awal. Fa in raja'a ilal ula aliman amdan batalat salatuhu. Kalau dia di rakaat kedua ingat, ya, kemudian sengaja turun balik ke rakaat pertama, ya, sengaja turun balik ke rakaat pertama. Misalnya rakaat pertama sujudnya cuma sekali, ya, rakaat pertama sujudnya cuma sekali, langsung bangkit karena cepet-cepet wis adzan, ya, wis adzan cepet-cepet sholatnya diburu-buru, sholatnya mepet masuk ke waktu berikutnya, ya. Setelah takbiratul ihram baca Al-Fatihah, surat pendek, sujud, adzan, ternyata adzan maghrib nih, ya, puasa. Sholat asarnya telat, ya, sholat asarnya telat. Di rakaat pertama baru sujud sekali, adzan maghrib, ya, buka puasa ya. Jadi begitu duduk nggak ingat harus sujud 1 kali lagi, sujudnya ditinggal. Di rakaat kedua dia ingat pas baca Al-Fatihah, ya Allah sujudnya kurang siji, langsung balik ke rakaat pertama, nambah sujud, kemudian baru berdiri. Apa hukum salatnya? Batal. Mengapa? Karena meninggalkan rukun dengan sengaja, ya. Rukun di rakaat yang kedua, rakaat yang kedua kan ditinggal dengan sengaja, iya kan? Berarti dia meninggalkan rukun dengan sengaja, makanya tidak boleh kembali, apalagi rukunnya sudah baca loh, ya, rukunnya sudah baca. Maka rakaat yang pertama yang rukunnya hilang 1 dianggap tidak ada, rakaat keduanya menjadi rakaat pertama. Baik. Wa in dzakara ma tarakahu qablahu. Nah, sekarang naik ke rakaat kedua, sujudnya kurang 1. Sudah berdiri tapi belum baca Al-Fatihah di rakaat kedua. Ingat, ya. Baru berdiri ingat, wah, tadi lupa sujudnya baru 1 kali. Apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan baca Al-Fatihah atau kembali? Untuk menyempurnakan sujudnya tambah 1 lagi baru berdiri. Apa yang harus dilakukan? Tadi di awal udah tak kasih kuncinya loh. Semua rukun itu maksud, kecuali rukun berdiri dari ruku, mengangkat kepala dari ruku atau mengangkat kepala dari sujud. Kemudian rukun di antara keduanya, dia bukan maksud dan juga bukan ghairu maksud, manzilah baina manzilatain, ya kan, kayak madhab Mu'tazilah, ya, manzilah baina manzilatain, ya. Jadi kedudukannya di antara maksud dan ghairu maksud, yaitu rukun berdiri cuma ada 1, ya. Dia rukun tapi bukan maksud, tapi juga bukan ghairu maksud di antara keduanya. Lah ini kasusnya muncul nih, ya. Ketika dia berdiri di rakaat kedua, sadar tadi rakaat pertama sujudnya kurang 1, apa yang harus dilakukan? Balik lagi untuk menyempurnakan. Mengapa? Karena rukun sujud lebih kuat, ya, rukun sujud lebih kuat. Beda kalau berdirinya sudah membaca, beda lagi. Itu rukunnya sama kuatnya dengan sujud, makanya nggak boleh balik lagi. Tapi kalau baru berdiri dan belum baca, maka harus kembali. Kasus yang mirip sekarang saya tanya, meninggalkan tasyahud awal, ya, kelalaian. Imam lupa rakaat kedua tidak tasyahud, langsung berdiri menuju rakaat ketiga.
pas berdiri, dia ingat tadi belum tasyahud. Apa yang harus dia lakukan? Lanjutkan baca atau kembali? Kembali. Sing bener bisa nih kembali. Tasyahud awal hukumnya apa? Wajib atau rukun? Wajib. Berdiri? Enggak mungkin berdiri kalah dengan tasyahud awal, enggak mungkin. Hukumnya makruh untuk kembali. Kalau sudah baca, kalau kembali lagi hukumnya batal, meninggalkan rukun dengan sengaja. Mirip ya kasusnya ya. Kasusnya mirip. Yang kasus pertama meninggalkan sujud, yang kasus kedua meninggalkan tasyahud awal. Maka kasus kita itu dibangun dari pembagian rukun dan wajib sejak awal. Ya, materi awal rukun apa saja, wajib sholat apa saja. Sujud itu termasuk rukun apa wajib? Rukun. Tasyahud awal termasuk wajib. Berdiri rukun. Tapi derajat berdiri tok loh, tanpa membaca Al-Fatihah ya. Berdiri tok. Dengan sujud lebih kuat mana rukunnya? Lebih kuat sujud. Oleh karena itu kembali wajib. Nah, ini perkataan penulisnya. Wa in dzakara ma tarakahu qabla syuru' fil qiraah. Rakaat kedua belum sempat baca Al-Fatihah dan dia ingat di rakaat pertama sujudnya kurang satu, ya'udu wujuban, wajib kembali. Beda dengan kasus tasyahud ya. Kalau tasyahud dan rukuk itu hukumnya beda soalnya. Tasyahud awal wajib, sedangkan rukuk hukumnya rukun. Dan qiyam ini rukun tapi tidak sekuat sujud. Ya, buktinya apa? Buktinya Nabi SAW sholat sunnah meninggalkan qiyam. Ya, pernah beliau SAW sholat sunnah dalam kondisi duduk. Bahkan sholat wajib pun pernah dalam kondisi duduk, tapi meninggalkan sujud tidak. Ya, meninggalkan sujud tidak. Jadi, rukun sujud dan berdiri itu sama-sama rukun, tapi derajatnya berbeda. Itu terpakai ilmunya ketika sujud sahwi ini. Fayati bihi, maka dalam kasus tadi ketika rakaat kedua naik, ingat sujudnya kurang satu, segera duduk kemudian sujud. Ya. Wa bima ba'dahu, kemudian berdiri lagi. Ya, baru melanjutkan salat. Li'anna rukna la yasqutu bisahwi, karena rukun itu tidak bisa dianggap hilang begitu saja hanya karena lupa. Sengaja atau tidak sengaja meninggalkan rukun itu bisa membatalkan rakaat tersebut. Kalau sengaja sholatnya batal, kalau tidak sengaja rakaatnya yang batal ya. Wa ma ba'dahu qad ata bihi fi ghairi mahalli fa in lam ya'ud amda batalat salatuhu. Kasus tadi sujudnya ketinggalan satu, dia naik rakaat kedua belum baca Al-Fatihah, disuruh balik untuk mengulangi sujudnya. Misalnya makmum bilang ya, sujud kurang satu, langsung berdiri. Makmum mengingatkan subhanallah ya. Imamnya yakin, si subhanallah apa rakaat keloro subhanallah. Si imamnya apa nyong kelalen? Rakaat ketelu dan nyong kelalen tasyahud. Rakaat keloro si kelalen apa? Barang mikir, iya kayaknya nyong kelalen. Ya kayaknya nyong kelalen. Fa in lam ya'ud amdan, kemudian tapi mengatakan pada diri sendiri, wis kadung liwat wis, curna wis ya. Dia menganggap dibiarkan saja. Batalat salatu, batal salatnya ya. Jadi hati-hati ketika ada rukun yang tertinggal, kemudian rakaat kedua kita baru berdiri, belum masuk rukun baca Al-Fatihah dan selanjutnya, maka rakaat pertama wajib diambil ya. Rakaat yang ketinggalan tadi wajib diambil. Tapi kalau sudah baca maka rakaat pertamanya batal. Rakaat keduanya jadi rakaat pertama itu ya. Wasahwan batalatir raka'ah. Naam. Walati taliha iwaduha. Naam. Rukun kalau ditinggalkan dengan sengaja maka membatalkan salat, kalau tidak sengaja membatalkan rakaat. Ya wis mulai pinter kau, masyaallah. Walati taliha iwaduha, dan rakaat selanjutnya menggantikan, dan begitu terus ya. Fa in 'alima al-matruk ba'da salam. Nah, salat itu rampung ya, nembe kelingan. Fakatarki rak'atin kamilah fayati bi rak'atin wa yasjudu lis-sahwi ma lam yatul al-fasl. Kelingane setelah
Sholatnya selesai, sudah salam baru ingat, ya, bahwasanya tadi ada rokaat yang hangus, ada rokaat yang rusak. Fayati birokah, maka tambahkan satu rokaat lagi, tambahkan satu rokaat lagi. Sederhana, mau terjadi dimanapun sama kok. Rokaat pertama yang rusak, maka rokaat kedua menggantikan. Rokaat kedua yang rusak, rokaat ketiga menggantikan. Rokaat ketiga yang rusak, rokaat keempat menggantikan. Jadi antum nggak usah pusing. Aduh, mau nang rokaat keberapa, nggak usah pusing. Tambahkan aja satu selesai. Pasti rokaat setelahnya menggantikan. Ya. Batalat mana tadi? Wa in alim al-matruk ba'da salam fakatarki rak'atin kamilah fayati bi rak'ah. Tambahkan saja satu rakaat. Setelah salam langsung berdiri lagi. Tambahkan satu rakaat. Wa yasjudu lis-sahwi ma lam yaqulil fasl. Dan sujud sahwi selama jaraknya belum lama, ya. Kalau jedanya lama, antum udah pulang, udah makan, ya, tuku gorengan, es kelapa, dopokan apa, ya, maka tidak perlu sujud sahwi. Ini ada permasalahannya, bahwasanya sujud sahwi kalau ditinggal dengan sengaja membatalkan salat. Tapi kalau tidak sengaja, kelalen sujud sahwi, jadi beda ya. Ada orang meninggalkan sujud sahwi dengan sengaja, dia tahu dia wajib sujud sahwi tapi lah Islam kelalen, nggak kelalen apa ya, kan ada yang modelnya begitu ya. Kelalen itu tidak menggugurkan kewajiban kita melakukan yang wajib, tapi menggugurkan dosa ya. Jadi bedakan antara hukum taklifi dan hukum wadai. Hukum berkaitan dengan wajib, sunnah, mubah, haram, makruh, dengan hukum berkaitan sah atau tidak itu beda. Ya, tidak sengaja itu menggugurkan hukum taklifi, menggugurkan wajib, haram dan lain sebagainya. Tapi tidak menggugurkan hukum wadai. Jadi bisa jadi tetap sholatnya sah meskipun nggak sengaja. Tapi kalau dia sengaja sujud sahwi, lah orang sujud sahwi lah wis kelalen, nah itu sholatnya menjadi batal. Nah, malam yatulil fasl, kalau jaraknya masih dekat antara sholat dia dan ingatan bahwasannya tadi ada rakaat yang ketinggalan, maka segera dia datangkan rakaat satu, nambah satu rakaat, kemudian sujud sahwi. Malam yakun al matruk tasyahhudan akhiran aw salaman fayati bihi wa yasjudu wa yusallim. Nah, وَمَنْ ذَكَرَ تَرْكَ رُكْنٍ وَجَهِلَهُ أَوْ مَحَلَّهُ عَمِلَ بِالْأَحْوَضِ. Barang siapa yang ingat rukunnya ada yang ketinggalan, ya, tapi jahilahu au mahalla, tapi orang ngerti sing ketinggalan apa, kemudian terjadi di rakaat berapa, ya, saya lupa, amila bil ahwad. Misalnya saya kayaknya ketinggalan ada sujud tapi rakaat keberapa ya, bingung antara satu atau dua, maka rakaat keberapa? Rakaat berapa? Satu atau dua? Maka rakaat keberapa? Kalau bingung atau rakaat ke satu bisa nih. Yang paling dekat itu rakaat keberapa dari? Yang paling dekat itu yang paling hati-hati, yang paling dekat, ya, yang paling dekat itu yang paling hati-hati dengan dia. Adapun yang jauh udah terlalu jauh. Yang paling dekat ingatannya adalah rakaat yang paling dekat dengan dia. Sekarang dia ada di rakaat berapa? Yang paling dekat dengan dia itu adalah yang paling hati-hati. Wa inna siyatashahhud al-awwal wahdahu aw ma'al julusi lahu wa nahadha lil qiyam lazim ar-ruju' ilaihi ma lam yantasib qa'iman. Nah, ini dia kasusnya. Berdiri dari tasyahud awal menuju rakaat berikutnya dan rukun berdiri. Jadi bangkit dan berdiri itu rukun ya. Bangkitnya rukun, berdirinya juga rukun. Ini kepakai nih di sini. Ya. Kalau dia lupa tasyahud awal, kemudian bangkit, ya. Jadi duduknya jalisatul istirahah, ya, tidak tasyahud langsung, kan makmum respon tuh langsung subhanallah gitu kan. Ini makmum yang nggak ngantuk, ya, makmum yang nggak ngantuk. Tapi makmum yang ngantuk ya biasanya membuka rakaat kepira tasyahud ores 12 wis. Ya.
Mune ring sujud sujud, ruku ya ruku, wala dolin ya amin terus ya wis. Nurut ya. Barang siapa ya imam diingatkan subhanallah. Jadi baru duduk kemudian enggak tasyahud, dia langsung berdiri ke rakaat ketiga. Dalam proses kan enggak langsung duduk celing langsung berdiri kan enggak ya? Ada prosesnya ya, ada OTW-nya ya. Ada prosesnya, ngadeg alon-alon, ada yang bangkit pakai ini, ada yang pakai ini, ada yang tidak bersandar sama sekali ke tempat sajadahnya, ya langsung dengan lututnya. Lazimahur ruju' ilaihi ma lam yantasib qa'iman. Kalau berdirinya belum sempurna, baru bangkit setengah, ya, baru bangkit setengah, maka wajib untuk kembali, ya, karena rukunnya ghairu maksud, maka dia harus kembali untuk mengambil tasyahud awal. Kalau sudah berdiri sempurna, belum baca Al-Fatihah ya, kuriha ruju'uhu, makruh untuk kembali. Lupa tasyahud awal, sudah berdiri sempurna, makmum membaca subhanallah, subhanallah. Dia makruh untuk kembali, tapi makmumnya yang harusnya mengikuti. Jadi makmum tidak tasyahud. Ya, makmum tidak tasyahud. Ini satu kondisi yang saya sampaikan, meninggalkan wajib dengan sengaja tapi tidak mengurangi pahala sholat. Ya, meninggalkan yang wajib dengan sengaja tapi tidak mengurangi pahala sholat. Apa kondisinya? Makmum. Iya, makmum yang imamnya berdiri tapi tidak melakukan tasyahud awal, maka dia harus mengikuti imam. Jadi makmum tidak membaca tasyahud. Tapi yang heran itu ada orang bikin konten hanya karena dia baru paham begini bahwasanya imam kalau sudah berdiri sempurna makruh untuk kembali. Mengatakan gini, makmum jangan mengingatkan imam ya untuk kembali, untuk tidak perlu mengucapkan subhanallah. Ini kontennya disebar itu. Ya, ada seorang ustaz yang mengatakan seperti itu. Konten tersebar banyak. Karena apa? Karena imam itu makruh untuk kembali. Khata, tidak begitu konsepnya. Ya. Makmum tetap harus mengingatkan supaya imam tahu dia itu salah. Jadi tidak boleh kembalinya tidak menyebabkan makmum nggak boleh mengingatkan, salah besar. Makmum harus mengingatkan. Ya. Wajib bagi siapa yang wajib mengingatkan, maka dia harus mengatakan. Malah disuruh diam sama ustaznya kan, nanti imamnya tidak tahu kalau dia salah. Ya, musibah, nanti dia tasyahud rakaat ketiga. Malah nambah gerakan lagi di dalam salat. Ya. Maka makmum tetap wajib mengingatkan supaya tahu imam nanti jangan lupa sujud sahwi. Maksudnya gitu. Tapi entah kenapa ya orang, maksud saya no comment lah, angel ya, mau dibilang kurang ilmu ustaz, nanti ilmunya lebih banyak daripada saya, ya kan? Mau dibilang jahil pinter, ya, tapi terlalu terburu-buru, hanya paham 1-2 hadis bikin konten, Padahal untuk mengambil kesimpulan fikih, kamu harus begini, kamu harus begitu, lakukan ini, lakukan itu harus puluhan hadis dan puluhan ayat digabungkan dengan fatwa sahabat dan tabi'in, baru diambil kesimpulan. Hanya karena paham idza qama ahadukum min rak'ataini falam yastatim qa'ima falyajlis fa in istatama qa'ima falyajlis wal yasjud sajdataini. Kemudian diambil kesimpulan bahwasannya kalau sudah berdiri sempurna tidak boleh duduk. Berarti makmum enggak boleh mengingatkan. Kesimpulan apa gitu. Tidak begitu cara berpikirnya. Oleh karena itu sampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda akhir zaman apa? Ruwaibidah. Ya, banyak orang bicara tentang ilmu agama tapi tidak memiliki ilmu yang cukup. Ya, bicara tentang hukum lagi, musibah. Ya, hadza halal wa hadza haram liyaftaru 'ala Allahil kadzib. Ya, mereka berdusta atas nama Allah SWT. Mengatakan boleh tidak boleh itu dalam ilmu syariat berat lah. Enggak gampang. Boleh, enggak boleh. Kayane tak boleh, kalau pakai modal kayane aja ngomong. Ya, kalau antum masih pakai model jari aku, cukup sampai jari aku baik. Jangan-jangan ditambahkan boleh nggak boleh, musibah itu akan menimbulkan pertanyaan. Tapi kalau antum mengatakan menurut Imam Ahmad, antum selamat.
nanti sing ditakoni siapa? Imam Ahmad, antum beres. Dan kita dibolehkan melakukan itu. Ya, sesuai dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fasalu ahla dzikri in kuntum, bukan ketika fasalu nafsak in kuntum la. Kalau kamu enggak tahu tanyalah dirimu sendiri, itu khata. Enggak boleh. Kalau antum enggak tahu enggak boleh ngomong kayane, enggak boleh. Ilmu syariat tidak ada ilmu kayane menurut saya, jare aku, tidak ada. Nisbatkan kepada yang lebih alim, selesai antum tugasnya, khalas, aman. Ya. Yaumul qiyamah ditanya, wahai fulan, misalnya sebut saja namanya Joko, ya. Wahai Joko, kenapa kamu mengatakan ini hukumnya sunnah? Ya ini ya Allah, ribet, ya panjang jawabannya. Kenapa kamu mengatakan hukumnya sunnah? Karena saya mengikuti fatwa Imam Ahmad dan engkau telah berfirman dalam kitabmu ya Allah, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, laqad sa'altu Ahmad ibn Hanbal wa qala kadza. Selesai sudah, ya ditanya Ahmad bin Hanbal, antum bobok. Ya. Istirahat tenang. Tapi di zaman sekarang mazhab dilarang. Ya. Taklid Imam Ahmad enggak boleh. Karena manusia biasa lah, antum lebih biasa lagi. Imam Ahmad manusia biasa, antum lebih biasa lagi. Imam Ahmad bisa salah, antum lebih mungkin salah, lebih gede antum kemungkinan salah daripada Imam Ahmad. Ya, logika seperti itu musibah. Ya, hati-hati antum dari aliran-aliran seperti itu. Taib, ya makruhnya rujuk, makruhnya kembali ketika sudah berdiri sempurna ke posisi tasyahud awal tidak menyebabkan makmum tidak boleh mengingatkan, tetap wajib mengingat supaya imam tahu nanti imam sujud sahwi. Wa illam yantasib qa'ima lazim ar-ruju'. Nah, ini sudah kita sebutkan, kalau berdirinya belum sempurna, baru ngangkat atau setengah atau sudah hampir tapi masih kepalanya masih turun, badannya masih bongkok, ya. Maka wajib bagi imam untuk kembali kalau dia ragu. Kalau dia, kan kasusnya sudah saya bilang, ya. Imam ketika diingatkan makmum ada dua kondisi. Kita diucap subhanallah, imam satu rundak, sing salah apa kia? Kalau dia rundak dan keder, wajib mengikuti makmum. Kondisi kedua, tidak rundak tidak keder, orang wedi blas gaspol, ya. Geger apa nyong li paham, ya. Oh nyong ya, aku ngitung wit pertama, matematikanya aku 10 wit cilik. Jadi urusan hitung-hitungan rakaat siji loro telu wis nyong li pinter, ora saya subhanallah subhanallah. Ya. Gas, ya. Itu kasusnya beda. Kalau seperti ini maka salatnya tidak batal, tapi dia nanti wajib sujud sahwi. Wa in syara'a fil qira'ah haruma alaihi ruju'. Kalau sudah baca Al-Fatihah, ya, haram baginya kembali untuk mengambil tasyahud awal. Li'anna al-qira'ah ruknun maqsud fi nafsihi bi khilafil qiyam. Ya. Karena membaca Al-Qur'an dalam kondisi berdiri itu rukun yang lebih kuat dibandingkan sekedar berdiri. Maka turunnya menuju tasyahud awal yang tadi lupa haram. Fa in raja'a aliman 'amdan batalat salatuhu. Kalau dia sengaja, ya, karena isin, ya, isin wis maca Al-Fatihah subhanallah 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 wong 50 jamaah subhanallah kabeh. Kebangetan sih imamnya diwiling. Ya. Lah daripada dalil wong 50 suka mudun belah, ada sengaja dia turun sengaja karena isin, ya, batalat salatuhu. Batalat salat la nasiyan au jahilan. Adapun lupa atau jahil maka tidak membatalkan salatnya. Wa yalzamul ma'mum mutaba'atuhu. Nah, wajib bagi makmum untuk mengikuti imam. Wa kadza kullu wajibin fayarji'u ila tasbihi ruku'in wa sujudin qabla i'tidal la ba'dahu. Nah, sudah kita jelaskan. Wa alaihi sujud sujud sahwi lil kull, al kull lima taqaddam yang sudah kita jelaskan tadi, ya. Kalau ada kekurangan maka wajib untuk melakukan sujud sahwi. Nah, tadi mulai jam berapa? 11:30, baru sejam. Masih kuat apa wis? Nah, temenan. Gas. Wa man syakka fi adadir raka'at. Bismillah, ya. Barang ini yang ketiga adalah keraguan, masalah kurang, antum sudah paham ya.
Kalau yang kekurangan adalah sunnah gimana? Tadi kan yang rukun yang wajib sudah. Yang kurang adalah sunnah. Ya. Misalnya membaca tasbih ruku subhana rabbiyal azim, hukumnya apa? Hukumnya apa? Wajib. Wajibnya berapa kali? 1, 2 atau 3 hukumnya sunnah. Tapi lupa dia. Lupa membaca yang sunnah. Nanti insyaallah ada sampai. Wa man syakka fi adadi raka'at bi an taraddad asalla thintain am thalathan mathalan akhadha bil aqalli annahu al mutayaqqan wa la farqa bainal imam wal munfarid. Kalau ada keraguan jumlah rakaat ya antara 3 atau 4, maka mengambil yang sedikit, yang sedikit. Dan tidak perlu khawatir, gue sing bener sing akeh, ora usah khawatir. Antum misalnya berjamaah, kalau sendiri jelas ya, supaya menghilangkan was-was. Kalau sendiri antum ragu rakaat kedua atau ketiga, berarti rakaat kedua. Kalau rakaat ketiga atau rakaat 4 antum ragu, maka rakaat ketiga. Kalau sholat jamaah malah jangan isin sekalian. Kalau ternyata salah, pasti ada yang ingatkan, antum lebih nyaman. Ya, jadi imam tuh udah perlu malu. Nyong imam maning, kelalen maning. Ya pikirannya takjil bae wis. Ya. Cuman bukber nang ndi ge, ice wis laka, radio sahabat wis laka ya. Man bukber nang ndi ge 10 hari terakhir. Ya, itu salat asar pikirannya bukber. Imam maning mimpin salat, aduh, kelalen yakin blank, tiba-tiba blank. Antum pernah pasti ya, tiba-tiba blank gitu ya, imamnya tiba-tiba blank. Rakaat kepira? Ora sawet. Ambil yang paling hati-hati aja, khawatir salah deling. Nah, ya, kan belakang ada makmum. Kalau antum salah ada yang ngingetin. Oh, berarti salah, oh berarti sekian yang benar. Sudah selesai. Ya, rakaat pira ya? Rakaat 4 atau rakaat 5, rakaat 4 kayaknya. 70 rakaat kelima. Ada yang ingatkan kan? Oh, nyaman sudah. Tinggal kembali selesai. Ya. Jadi fikih ini untuk menenangkan hati, ya, bukan untuk membuat antum rundah, tapi justru semakin nyaman. Ketika sholat berjamaah, antum jangan semakin rundah. Akan nemen istawu wa tadilu. Waduh, full masjid. Kenyong salah secuil, kenyabi wong samane akeh. Kebalik, salah secuil akeh sing ngelingna. Nyaman. Oh, berarti salah. Ya, biasa manusia berbuat salah itu hal yang wajar, biasa ya. Cuman itu sebagai penenang kita. Sholat jamaah itu lebih aman. Ya, sholat jamaah itu lebih aman. Jadi imam lebih aman lagi karena didelungi wong akeh. Ya, antum salah sedikit pasti diingatkan. Alhamdulillah. Kalau sholat sendiri salah la kasinane. Bocah yang melu-melu tok. Ya, bocah antum umur 1 tahun 2 tahun yang melu-melu tok. Antum 5 rakaat ya 5 rakaat. Antum 10 rakaat ya 10 rakaat. Orang ngelingna ora. Tapi kalau jamaah ingat ya, masyaallah tabarakallah ya. Wala yarji'u ma'mumun wahidun ila fi'li imamihi fa idza sallama imamuhu ata bima syakka fihi wa sajada wa sallam. Naam, kalau makmumnya satu, imamnya satu. Ya, oh, imam pasti satu lah, kan imamnya 2 ya. Jadi satu-satu, imam, makmumnya cuma satu. Kalau ragu, ya, makmum ragu dengan jumlah rakaat, kayaknya ada yang salah. Diingatkan subhanallah, imamnya orang manut. Nah, kekuatannya imbang ke, ya kan, karena imam satu, makmumnya satu. Angel ke jamaah sing bahaya yang begini nih. Sing salah nyong apa imamnya? Subhanallah, orang melu aku. Jajah aku sing salah. Iya kan, kondisinya kan begitu kan. Ya, ini jamaah yang bahaya begini. Ya, cuma satu makmum ya. Kayak aku kayaknya wis bener bisa nih imamnya jalan baik ya. Sing bener siapa? Nah, wala yarji'u ma'mun wahidun ila fi'li imami. Makmum kalau punya keyakinan tidak boleh ngikuti imam. Ya, sudah di subhanallah imamnya bablas ya ente sing bener. Tidak usah ragu dengan hitungan awal Anda. Ya, tidak perlu ragu dengan hitungan awal Anda. Fa idza sallama imamuhu, imamnya menurut makmum baru 3 rakaat salat asar. Ya, tapi imamnya diingatkan langsung salam. Dia kira sudah 4 rakaat. Makmum jangan ikutin. Ya, makmum jangan ikutin, tapi mufaraqah, segera berpisah dari imam dan menyelesaikan rakaat yang terakhir. Kalau dia tahu loh. Ini kasusnya kalau tahu. Kalau makmumnya ngitung bener, oh kayak kurang.
Ya, begitu imamnya salam, antum segera selesaikan rakaat keempat. Setelah itu kalau masih ketemu agar imamnya langsung beng ya wis salah dewek. Ya. Agar masih ketemu kasih tahu tadi rakaatnya kurang satu seperti itu. Dan antum tidak perlu. Jadi makmum ketika sendirian itu posisi dengan imam imbang dalam masalah salah dan benar. Antum mengingatkan, antum yakin imamnya nggak nurut bukan berarti antum salah. Ya kalau gitu nanti imamnya pun sama. Ya, nyong delingna aja nyong sing salah, tapi nyong bener. Makmumnya nyong elingna orang nurut, aja kayak sing bener. Ada dua-duanya was-was. Ya, makmum jalan aja sendiri, imam jalan sendiri. Kalau memang ada keyakinan, jangan bergantung pada fiil makmum. Ya fiil imamnya. Makmum juga boleh punya sikap sendiri. Fa in syakka hal dakhala ma'ahu fil ula aw tsaniyah ja'alahu fil tsaniyah li'annahu mudayaqan. Wa in syakka man adraka al-imam raki'a arafa al-imam ra'sahu qabla idrakihi raki'a am la lam ya'tad bitilka ar-rak'ah li'annahu syakun fi idrakiha wa yasjudu lis-sahwi. Kalau seorang makmum ragu, ya seorang makmum ragu, masbuk, ya masbuk, kemudian pas takbiratul ihram langsung ruku dan imamnya langsung berdiri sami'allahu liman hamidah, dan dia ragu mau aku oleh ora sih karo imam, ya kayaknya oleh, kayaknya ora, kayaknya oleh, kayaknya ora, ragu apakah sempat rukuk bersama imam walau sesaat atau tidak. Ya, kayaknya sempat, tapi kayaknya orang dipikir terus aja, dipikir terus. Enggak salahnya tambah akeh. Ya, sholatnya orang fokus tambah salah terus. Ya, jadi begitu antum ragu, kata penulis, lam ya'tad bitilka rak'ah, rakaat itu tidak dihitung seakan-akan tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Kalau antum ragu anggap saja belum dapat. Wa yasjudu lis-sahwi, nanti ditutup dengan sujud. Mengapa? Ragu dengan rukun, ya, ragu terhadap rukun bahaya, ya. Wa in syakal musalli fi tarki ruknin fakatarkihi. Nah, sekarang beliau membahas tentang ragu saya tadi meninggalkan rukun atau tidak. Ya. Kalau tadi ragu apakah saya mendapatkan rukun atau tidak. Kasus yang tadi loh, masbuk ya. Dia ragu saya dapat rukun atau tidak. Ya, oleh karena itu dianggap tidak, tapi wajib sujud sahwi karena ragu dia terhadap rukun. Sekarang beda. Kasusnya ragu saya tadi meninggalkan rukun atau tidak. Fa in syakal musalli fi tarki ruknin fakatarkihi. Kalau antum ragu terhadap sebuah rukun tadi wis tak lakukan atau belum, maka hukumnya seakan-akan belum melakukannya. Fa kama law tarakahu ya'ti bihi wa bima ba'dahu. Nah, maka segera ambil rukun tersebut. In lam yakun syara'a fil qira'ati allati ba'daha, sama kaidahnya sebelum masuk ke rakaat berikutnya dan membaca surat Al-Fatihah. Kalau sudah masuk ke rakaat berikut membaca surat Al-Fatihah, maka rakaat sebelum yang rukunnya hilang sedikit itu dianggap hangus, ya, yang rukunnya hilang dianggap hangus dan rakaat berikutnya menggantikan. Fa in syara'a fi qira'atiha sarat badalan anha. Naam. Wala yasjudu lis-sahwi li syakkihi fi tarki wajibin. Nah, adapun ragu tadi saya wis baca subhana rabbil azim apa durungnya, la yasjudu faka fi'lihi. Dalam bahasa kitab yang lain, man syakka fir ruknin katarkihi wa man syakka fi wajibin ka fi'lihi, ya. Barang siapa yang ragu rukunnya sudah saya lakukan atau belum, maka seakan-akan belum. Barang siapa yang ragu wajibnya sudah saya lakukan atau belum, maka seakan-akan sudah. Ya, mengapa? Karena meninggalkan wajib tidak sengaja, hukumnya nanti tinggal diganti dengan itu dia, ya. Kalau rukun nggak bisa ditinggal sengaja atau tidak sengaja. Nah, kalau sengaja batal, kalau tidak sengaja rokaatnya yang
Kalau wajib tidak membatalkan salat dan tidak membatalkan rakaat selama tidak sengaja tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Maka orang yang ragu dengan yang wajib aja dipikir seakan-akan Anda sudah melakukannya, tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Ya, antum ragu mau Gus baca subhana rabbil a'la dulu ya. Wis. Ya, antum ragu, wis jawabannya. Wis. Nanti ditutup dengan sujud sahwi karena antum ragu. أو لشكه في زيادة إلا إذا شك في زيادة وقت فعلها. Nah, ini sudah di permasalahan ziyadah sudah. لأنه شك في سبب وجود السجود والأصل عدمه. فإن شك في أثناء الركعة الأخيرة أهي الرابعة أم خامسة سجد. لأنه أدى جزءا من صلاته مترددا في كونه منها وذلك يضعف النية. Sama kita sudah jelaskan tadi, kalau ragu rakaat kedua atau tiga jadikan rakaat kedua, rakaat ketiga atau empat jadikan rakaat keempat, rakaat keempat atau lima jadikan rakaat keempat. Nanti tinggal dikasih di akhir sujud sahwi, sederhana ya. Wa man syakka fi adadi rakaat bana 'ala al-yaqin thumma zala syakkuhu wa 'alima annahu musibun fima fa'alahu lam yasjud. Nah, kalau ragu antara rakaat kedua atau ketiga ya, jadikan rakaat ke berapa? Kedua. Tadi kita katakan nanti tinggal dikasih sujud. Kalau dia benar-benar nggak tahu, kalau ternyata pas dia rakaat kedua ingat, oh iya benar, ini rakaat ke berapa? Kedua. Jadi prasangka dia yang mengambil kehati-hatian, ternyata daya ingatnya ingat betul bahwasanya memang itu adalah rakaat kedua. Benar, memang ini baru rakaat kedua. Maka tidak perlu sujud sahwi karena syaknya sembuh. Ya, keraguannya sembuh dengan ilmu yakin bahwasanya dia berada di rakaat yang benar. Tapi kalau sampai akhir keder, rakaat kedua atau tiga jadikan rakaat kedua. Sampai akhir tetap keder, tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Rakaat kedua atau rakaat ketiga, rakaat kedua. Ternyata kelingan, oh benar hitungannya aku benar, tidak perlu sujud sahwi. Jadi syaknya penyakit yang menyebabkan yang mengurangi kualitas salat, menyebabkan sujud sahwi, penyakitnya sembuh dengan ilmu yakin, maka tidak perlu sujud sahwi. Wala sujuda ala ma'mumin dakhala ma'al imam min awwal shalah illa taba'an li imamihi. Sekarang bicara sujud sahwi seorang makmum ya. Apakah makmum wajib sujud sahwi kalau sholatnya berjamaah? Makmum ada dua jenis. Yang pertama mudrik. Mudrik itu dapat imam dari awal sholat sampai akhir ya. Yang kedua masbuk. Masbuk itu yang mendapatkan imam di pertengahan sholat. Di pertengahan sholat. Jadi dapat rakaat kedua atau ketiga atau selanjutnya. Tidak mendapatkan rakaat pertama dengan imam. Adapun mudrik itu yang mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Nah, ini hukumnya berbeda. Yang pertama dakhala ma'al imam min awwalis shalah. Makmum yang mendapatkan rakaat pertama bersama imam. Tidak sujud sahwi kecuali imamnya sujud sahwi. Meskipun kesalahannya ada pada diri imam itu jelas, imamnya sujud sahwi. Ya, kesalahannya ada pada diri makmum. Ya, makmum mudrik mengikuti imam dari rakaat pertama. Yang lalai makmumnya. Ya, enggak baca subhana rabbil azim, enggak baca subhana rabbil azim, ngelamun tok di sini. Ya. Apakah dia sujud sahwi ketika imam salam? Tidak. Ya, karena itu ditanggung oleh imam. Makanya dalam Islam harus sungguh-sungguh memilih imam yang paham fikih salat, ya, yang a'lamukum bisunnah, ya. Ada kriteria memilih imam, nanti insyaallah kita sampai aqra'ukum bil Quran, yang mahir membaca Al-Quran. Aqra itu mahir ditafsirkan di Raudhul Murbi itu ajwad ya, yang bacaannya mujawwad ya, bacaannya bagus, ilmu tajwidnya bagus, ilmu tajwidnya, bukan hanya bagus iramanya, tapi termasuk juga kata para ulama bagus iramanya. Jadi kalau ada terkumpul pada diri seseorang bagus iramanya dan bagus tajwidnya, maka muqaddam, orang seperti ini diutamakan menjadi imam. Kemudian kriteria berikutnya adalah a'lam bisunnah, a'lamukum bisunnah. Maksudnya a'lamukum bisunnah itu bukan tentang yang sunnah dalam salat, bukan, tapi fikih salat. Ya, dimaksud adalah fikih
Iki sholat sujud sahwi sebelum salam, setelah salam, membatalkan rokaat, membatalkan sholat, ya. Perkara seperti ini penting. Ya. Maka orang-orang yang faqih dalam masalah ini harus dikedepankan untuk menjadi imam. Nah, lanjutkan tadi, in suhya 'alal imam fayutabi'uhu wa in lam yutimma 'alaihi min tasyahhudin thumma yutimmuhu. Nah, kalau makmum yang mudrik dulu ya, makmum yang mudrik itu sejak rakaat pertama dapat imam sejak rakaat pertama. Imamnya sahu, imamnya mengalami lalai di dalam salatnya. Kemudian sebelum salam sujud sahwi. Makmum tasyahudnya belum selesai. Ya, makmum tasyahudnya belum selesai. Imam sujud sahwi. Apa yang harus dilakukan makmum? Ikut imam menyelesaikan tasyahud. Kan sing salah imam nyong ora salah. Ya, makmum tidak salah, kenapa sujud sahwi? Apa yang harus dilakukan? Kue diwaca bukunya. Ya. Fayutabi'uhu. Ya, apa langkah bukunya? Langkah bukunya. Aduh, yang berat mana gue. Fayutabi'uhu, wajib bagi makmum mengikuti imam meskipun tasyahudnya belum selesai. Fa illam yutimma 'alaihi min tasyahhudin, setelah sujud sahwinya selesai, aja langsung salam. Ya, makmum nanti kalau langsung salam berarti meninggalkan tasyahud akhir. Tasyahud akhir hukumnya apa? Rukun, ya. Salat kepada Nabi hukumnya tasyahud akhir. Salat kepada Nabi di tasyahud setelah tasyahud akhir hukumnya rukun juga, ya. Tapi rukunnya sampai lafaz apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, ini kepake tuh ilmu antum. Contoh, antum salat sunnah tahiyatul masjid, ya. Qomat antum durung rampung tasyahud wis qomat, ya. Apakah antum selesaikan lafaz tasyahud sama sholawatnya sampai akhir sholawat Ibrahimiyah? Tidak, ya. Antum cukup ambil rukunnya saja. Rukun tasyahud, kemudian rukun salat pada Nabi, Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, antum ikut masuk dalam shaf. Ya, kenapa? Karena setelah Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai akhir ini hukumnya sunnah. Ya, yang terkena hukum rukun itu adalah lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang terkena hukum rukun. Setelahnya lafaznya hukumnya sunnah. Enak kalau paham bikin enak. Orang rundek lagi tasyahud qomat kalem, ya nyandak insyaallah. Bahkan rakaat kedua pun nyandak. Karena tahu bahwasannya apa? Surat pendek setelah Al-Fatihah hukumnya antum boleh tinggal. Pada asalnya makruh ditinggal, tapi karena ada hajat salat berjamaah boleh antum tinggal. Dan itu saya pernah melihat seorang syekh itu salatnya ngebut. Kok bisa syekh salatnya ngebut? Setelah ditafsir begitu. Karena apa? Masuk tahiyat masjid, kemudian salat berjamaah ditegakkan, maka beliau yang sunnah-sunnah beliau tinggalkan untuk supaya mengejar salat wajib berjamaah. Subhana rabbiyal azim ambil satu kali, ya. Rabbana walakal hamdu. Kemudian sujud subhana rabbiyal a'la, duduk rabbighfirli subhana rabbiyal a'la, Allahu akbar, terus, ya. Ngambil yang wajib-wajibnya saja. Yang melakukan itu hanya fuqaha, ya. Adapun orang yang enggak belajar masih sulit, ya. Kemudian rukuk pun sama. Rukun itu batas cukupnya rukuk, ya. Rukuk itu batas cukupnya sampai mana? Apakah sampai ketika gelas ditaruh di atasnya tidak tumpah? Sampai mana? Sampai tangan menyentuh lutut. Ketika tangan antum sudah mampu dalam kondisi lurus, ya, menyentuh lutut, itu sudah rukuk kadar mujzi. Mujzi itu cukup. Berarti kalau melakukan itu tidak kurang. Karena dulu termasuk korban, ya. Korban merasa paling ngerti tentang sunnah. Karena sunnahnya rukuk adalah itu sampai punggungnya lurus. Kalau ditaruh air tidak tumpah. Maka sampai muncul perasaan awal-awal belajar masih bodoh. Orang yang nggak begitu kan rukuknya tidak sempurna semua. Ya, wah kayak tua-tua rukuknya rapi kabeh. Ya, muncul, ya itu karena landasannya bodoh. Begitu membaca kitab para fuqaha selesai sudah. Ya, ternyata itu mujzi, cukup. Rukuk yang tangan antum dua cukup sudah bisa untuk menyentuh lutut, itu rukuk yang mujzi. Kalau lebih dari itu hukumnya
sunnah lebih bagus. Kalau ditinggalkan tidak mengurangi pahala salat, ya, tapi mengurangi kesempurnaan salat. Kalau antum terkena buru-buru untuk mengejar salat berjamaah, ya, antum cukupkan dengan yang mujzi, ya. Allahu akbar subhana rabbiyal azim. Allah sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Allahu akbar subhana rabbiyal a'la. Ambil yang cukup-cukupnya saja. Mengapa? Karena ada salat yang lebih wajib. Antum tahiyatul masjid, di depan antum salat wajib berjamaah. Yang bisa melakukan itu hanya orang yang faqih, ya. Adapun orang yang tidak mengerti pasti keder. Waduh, malah sing di jalanan sing komat, Pak. Ya, ngerti lagi salat komat. Apa urusan sing ngongkon salat siapa? Ya. Wis ngerti waktune komat salat, diwalik akhirnya gelut wong loro. Iya, ada begitu. Imam sudah datang, yang mau komat malah yang lagi sholat marah sama dia. Itu luar biasa, ajib. Kebodohan sampai di level yang di atas rata-rata lah, ya, kebodohan yang ada di level di atas rata-rata. Nyalahkan malah imamnya, muadzinnya. Antum tinggal menyesuaikan, diukur. Kalau memang sampai masih bisa mendapatkan rakaat pertama, selesaikan sholat sunnahnya. Dengan cara apa? Ambil wajib-wajibnya saja, ambil yang mencukupi supaya sholat itu tidak batal. Al-Fatihah saja, surat pendeknya berarti antum potong, ya. Kemudian tasyahud lafadznya diambil secukupnya, sholat kepada Nabi secukupnya. Sholat subhanallah, tasbih, ya, tasbih rukuk, tasbih sujud ambil secukupnya. Duduk di antara dua sujud ambil lafadz secukupnya, Rabbighfirli, cukup, ya. Itu pentingnya fikih. Kalau tidak dia akan manjangkan sholat dengan resiko kehilangan yang wajib. Sholatnya nggak fokus, ya dah rundak oleh jamaah, ditelingi wong akeh sholatnya sunnah tahiyatul masjid suwe nemen, ya. Kemudian sing disalahna sing komat, musibah. Itu musibah di atas musibah, ya. Waliyadzubillah, nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kemudian ini sudah merah-merah, baterainya mau habis. Oh, lepas aman ya, insyaallah. Lanjut nanti mau. فإن قام بعد سلام إمامه قال المؤلف رحمه الله تعالى رجع فسجد معه ما لم يستتم قائما. Sekarang bicara tentang masbuk. Tadi makmum yang mudrik, sekarang makmum yang masbuk. Makmum masbuk imamnya salah, kemudian sujud sahwi, ya. Rakaat terakhir salam, kemudian sujud. Karena sujud sahwi ini khilafiyah, antum harus hati-hati, ya. Ada sebagian ulama mengatakan sujud sahwi itu semuanya setelah salam. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena itu tambahan gerakan, tidak mungkin dimasukkan di dalam rangkaian salat. Pasti setelah salam. Itu mazhabnya Imam Abu Hanifah. Imam Malik tafsil. Imam Syafi'i ana lupa. Kalau tidak salah semuanya sebelum salam. Kalau tidak salah, tapi semoga ada yang koreksi. Imam Ahmad sederhana. Sebelum salam dan setelah salam sama saja. Karena hadisnya turun di dua-duanya. Ada hadis Nabi setelah salam, ada hadis Nabi sebelum salam. Tapi afdoliyahnya semua kesalahan yang terjadi selain sebab salam sebelum waktunya itu sebelum salam, ya. Tapi kalau kesalahannya disebabkan salam, mengucapkan salam sebelum waktunya, maka sujud sahwinya setelah salam. Udah itu tok Imam Ahmad. Tapi enggak kewalik-walik ora apa-apa. Kalau terbalik-balik tidak apa-apa, tidak mengurangi apapun, ya, karena ini hanya afdhaliyah. Nah, sekarang masbuk setelah salam dia kan berdiri karena rakaatnya belum sempurna, ya enggak? Makmum sujud sahwi. Nah, apa yang harus dia lakukan? Sedangkan dengan salamnya imam kan sholat wis rampung, jamaahnya kan sudah selesai, dia tinggal menyempurnakan rakaat yang ketinggalan. Nah, apa yang harus dia lakukan? Ikut imam atau melanjutkan sholatnya? Perhatikan.
Fa in qama ba'da salami imamihi raja'a fasajada ma'ahu. Ada beberapa kondisi. Kalau masbuk ini malam yastatim qa'ima. Kalau masbuk ini sudah berdiri sempurna, maka tidak ikut sujud sahwi. Ini masbuk loh, cerita masbuk ya. Masbuk, imam salam, setelah salam imamnya sujud sahwi. Ya. Masbuknya sudah berdiri sempurna, makruh untuk rujuk. Mengapa? Karena sujud sahwi hukumnya wajib. Tadi qiyam hukumnya rukun, sebaiknya tidak ditinggalkan. Fa yukrahu lahu rujuk aw yusra' fil qira'ah fa yahrum. Kalau makmum masbuk sudah sampai baca rakaat berikutnya Al-Fatihah, imamnya sujud sahwi haram, tidak boleh ikut. Karena sudah masuk rukun inti, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Sedangkan sujud tersebut hukumnya wajib. Nah, wa yasjudu masbuqun sallama ma'ahu sahwa. Nah, masbuk kelalen angger masbuk, dia kira salat awit pertama. Ya, imamnya salam melu salam, assalamualaikum, aduh kelalen. Tapi sekarang ngomong assalamualaikum satu kali sudah salam, ya. Karena yang kedua hukumnya sunnah dalam fatwa Imam Ahmad. Jadi salam satu kali berarti antum sudah ikut salam. Masbuk kalingannya orang masbuk, ya. Yasjudu nanti di akhir wajib untuk sujud sahwi karena menambah rangkaian sholat. Ya enggak? Dia mengucapkan salam di tengah-tengah sholat. Afdhaliyahnya seperti kita sampaikan tadi. Nanti masbuk ini sujud sahwinya kapan? Sebelum salam atau setelah salam? Sebelum salam, setelah salam. Setelah salam. Tapi agar sebelum salam juga tidak sahal. Imam Ahmad gampang. Afdhaliyahnya semua masalah tentang sujud sahwi itu sebelum salam, kecuali satu. Salam sebelum waktunya. Kalau kesalahannya salam sebelum waktunya, maka sujud sahwinya afdolnya setelah salam. Kewalak-walik ora bapak, wis enggak usah pusing-pusing. Walisahwihi ma'a imamihi. Nah, ini sudah kita jelaskan, imamnya sahwi ikut sahwi. Au fima infarada bihi. Kesalahannya setelah imamnya selesai salat, masbuk sisa 2 rakaat. Kesalahannya terjadi di 2 rakaat tersebut atau sebelumnya sama. Ya, maka nanti dia ketika selesai salat, kesalahannya tergantung apa? Ya, kalau selain salam sebelum waktunya, maka sebelum salam. Jadi masbuk itu beda dengan mudrik. Kalau mudrik kesalahan dia itu ditanggung oleh imam. Kalau masbuk kesalahan dia ditanggung dia sendiri. Misalnya kesalahan tersebut ketika dia sendiri setelah jamaahnya selesai. Wa illam yasjudil imamu lis-sahwi sajada masbukun idza faragha. Nah, imamnya salah kemudian tidak sujud sahwi. Wis delingna ora sujud sahwi. Jadi yang salah tadi imam apa makmum? Imam yang salah. Tapi makmum kan ngikutin. Contohnya tadi imam meninggalkan tasyahud awal. Makmum ngikutin apa enggak? Ikutin. Berarti secara tidak langsung ikut-ikut salah. Iya enggak? Secara tidak langsung ikut-ikut salah. Ternyata imamnya tidak sujud sahwi. Maka sajada masbukun idza faragha. Kalau salatnya selesai nanti sebelum salam dia sujud sahwi. Wa ghairuhu ba'da iyasihi min sujudi. Angger makmum mudrik bagaimana? Sejak awal ikut salat jamaah dari rakaat pertama. Ya, ikut jamaah dari rakaat kedua tasyahud awal ditinggal sama imam. Makmum mengucapkan subhanallah supaya nanti sujud sahwi. Ternyata tidak sujud sahwi. Ya. Tahiyat akhir suwe nemen kayaknya imamnya keder kan sujud sahwi kayak apa dan orang paham dan sujud sahwi kayak apa ya. Diingatkan subhanallah orang sahwi subhanallah orang sujud sahwi juga sampai akhirnya salam. Ya, salam ditunggu bukan bar salam, bukan alirane sujud sahwine setelah salam. Tak kenteni ini subhanallah jebule mademene malah zikir nyong kelalen orang apa ya.
langsung makmum sujud sahwi ya. Itu kan kemarin kejadian ya, ada yang cerita begitu. Jadi imamnya salah, wis ngerti salah, malah ngomong maring jamaah, nyong kelalen ora apa ya. Si ngatur dari jamaah. Kelalen maringnya sama ya. Lupa itu hanya menggugurkan dosa ya, tapi tidak menggugurkan kewajiban menyempurnakan rangkaian salat. Nah, insyaallah kita lanjut pertemuan akan datang ya. Atau kayaknya wis enteng Mas. Nah, kayaknya insyaallah kita lanjut di pertemuan yang akan datang. Barakallahu. Ada pertanyaan enggak sampai sini? Enggak ada. Emang udah mau selesai sih. Semua makanya itu mungkin udah cukup jelas karena semua materi sebenarnya sudah hampir selesai. Tinggal satu halaman setengah. Tadi kalau yang baru setengah berdiri dari tasyahud awal berarti ghairu maksud itu. Iya. Berarti bukan rukun ghairu maksud itu tetap sahwi enggak sujud sahwi enggak? Atau Iya, betul. Tetap sujud sahwi. Walaupun ghairu maksud itu. Karena dia sudah nambah gerakan. Ya karena dia sudah nambah gerakan, tapi kan lupa. Jadi persis seperti orang yang menambah rukun kan di awal. Nah, mana perkataan mana? Ya. Famada zada fi'lan min jinsis salah, barang siapa menambah gerakan salat. Ya. Itu kan berarti nambah. Nanti kan dia ulangi lagi tuh. Bangkit dari tasyahud kan dia ulangi lagi. Yang pertama kan salah. Ya. Kemudian nanti akan dia lakukan sekali lagi kan yang benar. Berarti terjadi 2 kali kan. Bangkit dari duduknya kan akan terjadi 2 kali. Berarti dia menambah gerakan di dalam salat yang merupakan bagian rangkaian salat. Nah, amdan batalat, kalau sengaja hukumnya batal. Kalau tidak sengaja sujud sahwi. Ya, itu bagus pertanyaannya ya. Jadi dia menambah rukun tapi tidak sengaja. Nanti tinggal ditutup dengan sujud sahwi. Itu ada di materi tentang ziyadah ya. Nanti insyaallah kita ulangi lagi bagannya, kita susun. Yang penting sambil jalan dulu. Nanti sujud sahwi selesai kita murojaah dengan bagan insyaallah di pertemuan berikutnya ya. Kita bikin bagan dari awal sampai akhir. Pembagian taksimat mana yang batal, mana yang tidak, mana yang tafsil dan lain sebagainya insyaallah. Biiznillah. Ada lagi pertanyaan enggak? Itu apakah ada jedanya atau enggak? Langsung. Kalau dia sadarnya saat itu juga setelah salam dia sadar, maka langsung nambah 1 rakaat. Kalau misalnya ingatnya besoknya gimana? Oh lah, batal. Kalau sudah jauh jaraknya batal. Salatnya batal, harus diulangi dari awal ya. Kalau jaraknya dekat masih bisa diselamatkan. Jadi kesalahan di dalam salat tidak sengaja, rukun ditinggal tidak sengaja, itu masih bisa diselamatkan dengan syarat jaraknya masih dekat ya. Kalau jaraknya sudah jauh wassalam, harus diulangi salatnya. Ya secara urf masih baru gitu, masih sebagaimana Nabi SAW di hadis Dzul Yadaini, beliau setelah salat harusnya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Beliau setelah zikir kemudian minggir bersandar pada sebuah kayu, berzikir, para sahabat ngobrol kira-kira 10 menit, 5 sampai 10 menitan ya ngobrol. Kemudian terjadi diskusi, anasita ya Rasulullah am qusratis salah, atau salatnya dikurangi, ma'ansa walam tuqsar, aku tidak lupa dan tidak dikurangi salatnya, apa masalahnya ya. Kemudian Nabi SAW tanya pada sahabat yang lain, agama yaqulu dzul yadaini, apakah benar yang dia ngomong? Kemudian para sahabat mengatakan na'am ya. Kira-kira buat ngobrol seperti itulah sekitar 5 menitan ya, 5 sampai 10 menit itu masih dekat, selama tadi tidak ngobrol dengan perkara selain salat. Kalau sudah ngobrol bola ya, kemudian ngobrol artis kawin cerai ya, ngobrol ladang ganja di mana, di Bromo ya, gas 3 kilo, sore usum gas 3 kilo ya, ganti maning saya erane apa sih ya boleh ya, sehingga gue boleh. Kalau sudah ngobrol begitu mau 1 menit juga batal, harus diulang salatnya ya. Dikasih toleransi jaraknya dekat 5 sampai 10 menitan itu kalau digunakan untuk mendiskusikan salat tersebut ya, 5 menit lah, saya kira 10 menit terlalu lama, 5 menit ya.
5 menitan. Itu takdir kembali kepada tadi hajatnya untuk ngobrolin ini. Misalnya tanya, cari ente primen, ngobrol. Sini juga diskusi, kemudian kira-kira 5 menit cukup. Ya, kalau lebih dari itu sudah terlalu lama sepertinya. Allah taala alam. Ada lagi yang lain? Oh ya tadi silakan. Haram untuk kembali, betul. Makmum mengikuti imam. Jadi itu memang berarti meninggalkan rukun tapi tidak sengaja karena nggak tahu kan, maka sholatnya masih bisa diselamatkan insyaallah taala. Jadi nanti tinggal ditutup dengan sujud sahwi, makmum mengikuti imam. Nah, nanti kalau turun tambah keras, subhanallah aja mudun subhanallah sengadeg alhamdulillah malah mudun subhanallah aja mudun tambah bingung. Iya, malah keder ya, ngadeg maneh, mudun ngadeg maneh. Singklat. Ya itulah nasibnya kebodohan itu memang enggak enak ya. Maka harus para imam ini harus ta'allum, wajib mereka mencari ilmu tentang salat berkaitan dengan sujud sahwi, betul haram ya. Untuk kembali kalau sudah masuk rukun maksud baca surat Al-Fatihah, maka harusnya makmum itu tujuan dikasih tasbih subhanallah tuh dia supaya tahu nanti harus sujud, bukan malah turun. Ya, itu kejahilan tidak boleh. Allahu a'lam. Adapun makmum ngikutin, ya, makmum mengikuti. Nanti diingatkan untuk sujud sahwi sebelum salam. Kalau sebelum salam lupa, setelah salam diingatkan lagi. Ya, setelah salam diingatkan lagi subhanallah. Kalau lupa makmum berarti sujud sahwi sendiri. Seperti kita sampaikan tadi ya. Kalau makmum putus asa dari imamnya, orang sujud sahwi dan tenis turun salam, orang sujud sahwi. Setelah salam orang sujud sahwi. Begitu makmum merasa sudah putus asa dari imamnya, maka makmum sujud sahwi sendiri seperti itu. Allahu a'lam. Ada lagi? Maaf ya. Hah? Anak pernah nonton di YouTube itu kalau yang berdiri itu ada takarannya tuh. Kalau berdirinya baru kurang dari setengah itu nggak perlu sahwi sujud sahwi. Kalau berdirinya agak condong ke berdiri sempurna baru itu sujud sahwi. Kalau di Hambali ada itu kan? Nggak ada. Jadi bahasanya raf'ur ra's, mengangkat kepala. Cukup mengangkat kepala Anda sudah masuk ke rukun mengangkat kepala. Ya, mengangkat dari sujud. Karena dia sudah lepas dari sujud. Jadi sujud sebelum berdiri dan berdiri. Cuma ada 3 bagian. Ya, di sebelum berdiri ini mutlak sama aja. Mau di awal, mau di tengah, mau di akhir sama. Jadi ketika terjadi tasbih di sini dia wajib untuk kembali. Tapi kalau terjadinya ketika berdiri makruh untuk kembali. Kalau sudah baca surat Al-Fatihah haram untuk kembali. Enggak tahu itu yang membagi antara setengah dan lain sebagainya. Allahu a'lam, dapat dari mana enggak tahu. Baik, ada lagi? Jadi yang makmum mengucapkan subhanallah bisa dapat di saat imam salah ya, di akhir juga bisa mengingatkan lagi. Iya, mengingatkan lagi. Kalau memang tadi kalau ini tanda-tanda nih, karena sujud sahwi sendiri kan juga wajib. Seakan-akan dia akan meninggalkan yang wajib, maka wajib diingatkan lagi. Ya, jadi mau mengingatkan lagi, diingatkan lagi sebelum salam. Mungkin antum curiga dia mazhabnya setelah salam. Berarti setelah salam diingatkan. Setelah salam di subhanallah malah madhep antum kelalen ora sengaja ora apa ya. Ya wis. Berarti antum langsung sujud sahwi. Enggak perlu diingatkan lagi. Karena memang dia beraliran tidak ingin diingatkan. Baik, ada lagi? Kalau imamnya marah-nyerah itu 2 kali salah gimana? 2 kali salah gimana? Tadi yang pertama di subhanallah 1 kali, terus yang sebelum salam diingatkan lagi subhanallah lagi, salah lagi. Ya angel gue, tapi memang imam masih ora layak memang. Ke angel gue. Membebani diri. Ya berarti untuk kehati-hatian mengingatkannya setelah salam mungkin ya. Setelah salam. Karena khawatirnya kita kan ambil rukhsahnya ya, ambil prasangka terbaik dia alirannya adalah setelah salam. Kalau sebelum salam betul mungkin dia ngerasanya salah lagi. Tapi kalau setelah salam kan nggak ada kecuali sujud sahwi. Ya,
rangkaian ibadah sholat setelah salam ya sujud sahwi, nggak ada lagi. Ya kalau setelah salam diingatkan subhanallah nggak sujud sahwi, ya sudah berarti makmum sujud sendiri. Insyaallah. Ya banyak juga sih yang nggak tahu seperti itu memang. Iya, ya makmum masih batal sholat. Lah ngomong aduh, umpan, tendang be batal. Ya, masuk dalam perkara yang perkataan ghairu masyru'. Nah, perkataan yang ya sing salam sama. Imamnya apa makmumnya? Sama-sama salam. Oh, kalau sama-sama salam pakai bahasa Yunani juga boleh. Jangan bahasa Romawi bebas. Bahasa programnya boleh. Lu kurang tadi rakaatnya men. Boleh bro. Ya bebas. Kalau udah selesai salam sudah. Yang penting berkaitan dengan salat. Atau nggak bahasa Arab ya boleh. Anasita. Takoni imam ya. Ya imam anasita. Am qusratis salah. Apa maning toh? Apa maning? Boleh juga. Labas. Kalau sudah keluar dari salat labas. Sujud sahwi sunnah. Oh. Umuman. Umum seluruh sujud sahwi sunnah. Ya, gampang sih kalau makmum kan jadi bilang kalau makmum melihat imamnya tidak sesuai dengan dia nggak harus diikutin. Ya boleh mufarakah atau nunggu sampai selesai, dianya menganggap itu sunnah, ya sudah sujud sendiri makmumnya selesai. Ketika ada diskusi, oh gitu, ini juga dia ngerti, imamnya ngerti emang dia Syafi'i dan kita berbuat itu sunnah dan ketika ditegur pun nggak lakuin. Ya, sunnah kan harusnya dilakuin toh. Sunnah harusnya dilakuin. Cuman kalau enggak tidak. Lebih ke menyepelekan ya. Iya. Coba cek lagi pakai kitab Mu'tamadnya Syafi'i. Ya. Pakai Minhajut Talibin ya Nawawi. Minhajut. Kalau mau sujudnya setelah sebelum itu ada 5 pendapat di bidayah. Itu Syafi'i atau secara umum? Oh, secara umum. Ya. Kalau nggak salah Hanafi itu semuanya di luar salam. Maliki tafsil, Hambali tafsil. Syafi'i yang anak nggak hafal maudhi'nya seperti apa. Bisa cari di kitab Mu'tamadnya Madhab. Siapa tahu ada penjelasan yang lebih kuat indal mutaakhirin seperti itu. Tapi ada lagi yang lain? Kalau setelah salam itu terus diingatkan baru ngobrol sujud sahwi atau sholat lagi. Gimana? Jadi setelah jeda salam itu Iya. diingatkan. Kan sujud sahwi setelah salam. Iya. Baru langsung sujud sahwi. Boleh setelah imam menang sholat. Yang kurang apa dulu masalahnya? Rukun atau wajib? Kalau rukun kan rakaatnya batal, berarti dia harus datangkan rakaat satu lagi. Yang ditinggal wajib tinggal sujud sahwi. Yang ditinggal rukun harus ngasih rakaat satu lagi. Jadi tergantung yang ditinggalkan apa. Yang ditinggalkan wajib berarti sujud sahwi. Yang ditinggalkan sunnah juga boleh sujud sahwi. Tapi yang ditinggalkan rukun berarti harus sholat satu rakaat sempurna. Makmumnya juga kan makmumnya ngikuti imam tadi, ya. Soalnya makmumnya mufarakah dari awal imamnya melenceng, akhirnya rukunnya ditinggalkan awakan, tinggal aja boleh mufarakah boleh, ya. Kalau memang kelihatan imamnya menyimpang, rukun ditinggal ini mufarakah tinggal aja imam begini, langsung salat sendiri. Begitu, Ustaz. Nah, ada yang lain? Iya, salat sendiri mufarakah itu yang dimaksud bukan
mufaraqah al-ajsad, bukan tubuh kita kemudian keluar dari masjid, bukan ya, tapi mufaraqatun niyyah. Jadi niat jamaahnya yang kita putus. Jadi munfarid, sholatnya tetap di situ, nggak boleh kemana-mana. Karena jalan yang terlalu banyak itu termasuk gerakan di luar rangkaian sholat. Kapan membatalkan? Ketika terus menerus dan jumlahnya banyak. Dan antum tidak membutuhkan itu. Karena tidak ada darurah apapun untuk berjalan keluar dari masjid. Maka tidak membutuhkan itu. Tetap salat di situ, gerakannya sesuaikan dengan bacaan kita dan tidak terikat dengan imam, seperti itu. Ya, masing-masing. Semuanya sesuai dengan kecepatan bacaannya sendiri-sendiri, tidak mengikuti siapapun. Ya memang penting. Ini kitab shalah itu kitab yang penting diajarkan di semua masjid, ya. Tapi sayangnya tidak banyak. La haula wala quwata illa billah. Ini kitab yang inti, kitab shalah. Insyaallah kalau semua masjid faqih dalam masalah salat, adem aja betul, insyaallah taala. Baik, ada lagi? Cukup. Insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Semoga sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Insyaallah nanti ada beberapa penyempurnaan berkaitan dengan sujud sahwi itu kalau ditinggal hukumnya seperti apa, ya. Kemudian afdhaliyahnya seperti apa. Kemudian kalau lalainya lebih dari satu kali, ya. Lalainya lebih dari satu kali, apakah sujud sahwinya juga lebih dari satu kali atau cukup satu kali saja. Nah, dan lain sebagainya. Insyaallah tinggal pelengkap, menyempurnakan seluruh maklumat yang antum punya. Dan alhamdulillah belajar melalui kitab fikih mazhab itu kemudahannya adalah maklumatnya nyambung, ya. Maklumatnya nyambung dari awal ta'rif, taksim, kemudian pembagian urutan, semuanya berkesinambungan. Antum tinggal merangkai sendiri. Nanti insyaallah di pertemuan yang akan datang kita coba bikin bagan ringkasan dari semua yang kita pelajari insyaallah taala. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.